Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Nugraha dengan NIM 211401058. Kali ini, saya akan melakukan 5 pengujian dari sebuah sampel data yang saya peroleh dari sampel files pada SPSS. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UAS PDS 3. Baik, langsung saja kita masuk ke pengujiannya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah memilih datanya. Untuk kali ini sendiri, data yang saya pilih, yang saya ambil dari sample files adalah bernama clothing underscore defects. Pertama, langsung saja kita buka datanya. Oke, di sini ada 3 buah data. Pertama, kita lompat ke variabel view-nya terlebih dahulu. Oke, di variabel view ini dapat kita lihat ada 3 variabel ya. Ada variabel dengan nama load, sample, dan juga defects. Serta untuk labelnya sendiri, di sini ada load number. Load itu untuk load number, sample itu untuk number sample, dan juga defects itu untuk number defective. Jadi, yang pertama, dengan tiga datanya ini bertipe data measure-nya itu scale. Seperti itu. Pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan uji normalitas untuk variabel atau variabel load ini dan juga variabel sample. Caranya seperti apa? Caranya kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, kita klik explore. Nah, lalu di sini load number dan juga number sampelnya, yaitu dua variabel yang akan kita uji normalitas, kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik di sini ada plot, kita klik normality plot with test. Nah, setelah ini kita bisa continue, lalu kita bisa langsung oke saja. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, di sini ada case processing summary, di mana ada tertulis N itu jumlahnya, ada load number jumlah 30, datanya tadi, dan juga number sampelnya juga 30. Untuk missingnya nggak ada karena semua datanya tadi terisi, dan totalnya adalah ini 30, dan keduanya itu 100%. Kita lanjut ke bawah, ada di deskriptif. Di sini deskriptif ada statistiknya, ada standar errornya juga, seberapa, ada mean-nya. Mean-nya ini 15,5 untuk load number, dan juga untuk number sampel ini mean-nya 200 atau rata-ratanya. Nah, dan beberapa data lainnya seperti nilai minimumnya, nilai maksimumnya, range-nya, interkuartilnya, dan lain-lain. Kita lanjut ke pokok pembahasannya atau pokok ujinya, itu adalah test of normality. Nah, untuk test of normality ini sendiri, dasar pengambilan keputusannya adalah data tersebut akan tergolong terdistribusi dengan normal apabila nilai sig yang kita peroleh itu lebih besar daripada 0,05. Untuk data ini sendiri kita peroleh di hasilnya ini sig yang kita peroleh itu di atas keduanya itu di atas 0,05, di mana untuk Kolmogorov-Smirnov-nya ini sig-nya itu untuk kedua variabel itu adalah 0,2, yang mana 0,2 itu lebih besar daripada 0,05, dan juga untuk Shapiro-Wilk-nya ini berbeda, tetapi keduanya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel ini, load number dan juga number sampel, terdistribusi dengan normal. Seperti itu. Di sini juga ada normal Kiki plot of load number-nya, dan juga ada depth from normalnya untuk detrended normal Kiki plot of load number-nya. Nah, itu adalah untuk uji normalitas, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui apakah dua data yang kita uji itu terdistribusi dengan normal. Untuk uji normalitas ini sendiri merupakan salah satu syarat juga nih untuk kita melakukan uji yang kedua. Uji apa? Yaitu uji korelasi bivarat atau yang Pearson. Jadi untuk menguji korelasi Pearson itu salah satu syaratnya adalah kedua data yang kita ingin uji korelasi itu harus terdistribusi dengan normal. Karena kita tahu untuk load number dan number sampel ini telah terdistribusi dengan normal, kita dapat melakukan uji yang kedua, yaitu melakukan uji
korelasi Pearson. Nah, caranya apa? Caranya adalah klik analyze, lalu kita klik correlate, bivariate, sorry. Kemudian kita ke load number dan juga number sampel. Nah, ini kita masukkan variablesnya, lalu kita centang Pearson, to tilt, ini to tilt karena kita menggunakan dua ini ya, dua variabel gitu. Lalu kita bisa klik ke option. Di sini kita boleh tambah saja statistiknya, boleh kita tambah means-nya biar kita tahu nanti rata-ratanya dan juga standar deviasinya. Untuk missing value ini adalah untuk mengatasi jika ada nilai yang kosong, tapi karena kita tadi sebenarnya nggak ada nilai yang kosong, ya terserah kita mau kita on off kan ini bisa, tapi kita on kan saja, lalu kita continue, lalu dia oke saja. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, di sini keluar nih deskriptif statistiknya. Yang pertama itu ada untuk lot number dan juga number sampel, di mana tadi kita centang kan itu di option. Ini keluar rata-ratanya. Ini seperti yang sudah tadi muncul di uji normalitas sebelumnya, ada keluar juga bahwa lot number itu rata-ratanya 15,5 dan juga number sampel itu rata-ratanya itu 200. Untuk standar deviasinya sendiri untuk lot number itu ada 8,8 dan juga number sampel itu 13,36. Jumlahnya keduanya itu sama, yaitu berjumlah 30 buah data. Oke, untuk korelasinya di sini dapat kita lihat. Nah, untuk korelasi keduanya ini bernilai, korelasi Pearson-nya ini bernilai minus 151. Artinya ini kedua variabel ini memiliki hubungan yang terbalik. Itu ditandai dengan nilai minus dan juga kekuatan relasinya itu, kekuatan hubungan keduanya itu rendah. Kenapa? Karena kita punya dasar kesimpulan untuk mengambil kekuatan dari sebuah korelasi Pearson, yaitu jika nanti nilai korelasi Pearson-nya itu lebih kecil daripada 0,3 maka dia tergolong rendah. Jika dia di antara 0,3 dan 0,5 maka dia tergolong sedang, dan jika di atas 0,5 maka dia tergolong tinggi. Itu rentangnya nanti dari min 1 sampai dengan 1. Seperti itu. Dan kemudian ada sig. Sig ini adalah nilai yang kita ingin tahu nih bagaimana, apakah dia berkorelasi atau tidak. Jadi untuk sig ini sendiri, pertama saya akan menjelaskan bahwa pada uji korelasi Pearson ini itu kita memiliki dua hipotesa. H0 itu adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara lot number dan juga number sampel, dan H1-nya itu adalah ada hubungan yang, atau HA-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara lot number dan juga number sampel. Dasar pengambilan keputusan gimana? Dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika nanti sig-nya itu lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada alfa, maka H0 itu bakalan diterima dan HA itu bakalan ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara lot number dan juga number sampel. Dan apabila sebaliknya, apabila nanti sig yang kita peroleh itu nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka HA itu bakalan diterima dan H0 itu bakalan ditolak. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang signifikan nih antara dua variabel tersebut, antara lot number dan juga number sampel. Nah, karena kita peroleh di sini nilainya 0,425, artinya ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 ini bakalan diterima dan HA ini bakalan ditolak. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, kedua variabel baik lot number dan juga number sampel itu memiliki korelasi yang hubungan terbalik, di mana jika salah satunya naik maka salah satunya lagi akan turun. Dan yang kedua itu adalah korelasi antara kedua variabel ini berkekuatannya itu rendah, karena berada di bawah 0,3 nilainya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kedua variabel ini tidak ada hubungan yang signifikan antara lot number dan juga number sampel. Hal ini dikarenakan nilai sig-nya yang di atas 0,05 atau di atas alfa. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai tentang uji korelasi Pearson. Nah, lanjut kita akan melakukan uji yang ketiga. Apa itu? Itu adalah uji korelasi parsial. Kita bisa kembali ke datanya lagi. Kemudian kita klik analyze, lalu kita klik sama seperti tadi correlate,
baru kita ke parsial, kita klik untuk variabel. Nah, sebelum saya masuk ke pengujiannya, saya ingin memberitahu dulu apa sih itu korelasi parsial. Jadi korelasi parsial itu adalah kita mencari hubungan, bagaimana hubungan antara sebuah variabel dependen dengan dua variabel dependen, jadi independen. Jadi kita mengetahui hubungan antara dua variabel independen atau variabel bebas dengan satu variabel dependen atau satu variabel terikat. Apabila salah satu variabel independennya itu kita kontrol. Jadi contohnya pada data ini variabel load dan juga sampel itu adalah dua variabel independen dan defects itu adalah salah satu variabel defects itu adalah variabel dependen atau variabel terikatnya. Jadi kita akan mencari contoh, kita pada tes korelasi parsial ini kita akan mencari bagaimana hubungan antara load number dan juga number defects dengan apabila sampel itu kita kendalikan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pada variabel kita masukkan load number dan juga number defektif ke dalam variabel dan juga number sampel ini kita masukkan ke controlling for. Jadi yang dia kendalikan itu number sampel. Kita lihat nih, kalau number sampel ini dikendalikan, gimana sih hubungan antara load number dengan number defektif? Seperti itu. Ini tidak usah kita tambahin lagi ya means atau standar deviasinya karena tadi sudah kita lihat, atau boleh deh kita tambahin, baru kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini ada 3 nih, deskriptif statistiknya sama seperti tadi, cuma ditambah dan number defektifnya yaitu dengan mean-nya 0, standar deviasinya itu 1,7, dan jumlahnya sama juga seperti dua variabel lainnya, itu adalah 30. Lalu kita lihat nih di correlation-nya, partial correlation di sini. Kita lihat korelasinya itu adalah sebagai berikut. Jadi cara membacanya sendiri sebenarnya sama saja seperti membaca korelasi Pearson sebelumnya, di mana kita lihat dulu nih correlation-nya nilainya berapa. Correlation-nya sendiri di sini kita lihat nilainya adalah 0,035. Nah, untuk korelasi parsial ini sendiri ada dua hipotesa nih. Hipotesa pertama atau H0-nya itu adalah tidak ada hubungan antara load number dengan number defektif apabila number sampel itu dikendalikan, dan HA-nya adalah ada hubungan antara load number dan number defektif apabila number sampel itu dikendalikan. Nah, dasar pengambilan kesimpulannya gimana? Dasar pengambilan kesimpulannya adalah apabila HA itu lebih besar daripada signifikansi itu nanti kita peroleh nilainya lebih besar daripada 0,05, maka H0 ini akan diterima, dan apabila lebih kecil daripada 0,05 maka HA yang akan diterima. Seperti itu. Untuk korelasi sendiri, dasar pengambilan keputusannya sama seperti tadi. Apabila nilainya di bawah 0,3 maka terkategori korelasi rendah. Jika dia di antara 0,3 dan 0,5 maka dia terkategori korelasi sedang. Dan jika dia di atas 0,5 maka dia terkategori korelasinya itu kuat, seperti itu. Nah, di sini korelasinya kita peroleh adalah 0,035, yang mana itu di bawah daripada 0,3. Berarti dia terkategori korelasinya itu rendah. Untuk signifikansinya sendiri kita peroleh di sini nilainya 0,859. Artinya apa? Artinya 0,0859 itu kan berada di atas 0,05. Artinya sesuai dengan dasar pengambilan keputusan kita tadi, H0 itu bakalan diterima dan H itu bakalan ditolak. Jadi kesimpulan untuk uji korelasi parsial ini sendiri terhadap variabel load number, defective, dan number sampel adalah yang pertama, korelasi antara number sampel dan load number dan dengan number defektif ini adalah rendah, dan yang kedua adalah tidak ada hubungan antara load number dan number defektif apabila number sampel itu dikendalikan. Seperti itu. Jadi, satu-satu load number itu menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap number defektif. Karena kita peroleh tadi sesuai hipotesa, H0 itu diterima. Karena nilai sig yang kita peroleh itu di atas daripada 0,05. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke pengujian keempat. Ini tuh udah 3 pengujian. Kita masuk ke pengujian keempat, yaitu adalah kita balik ke datanya dulu. Nih,
ke datanya. Kita lanjut ke pengujian keempat. Apa itu pengujian keempat? Pengujian keempat itu sekarang yang akan kita lakukan adalah uji regresi linear sederhana. Nah, untuk menguji regresi linear sederhana, kita klik Analyze, lalu kita masuk ke Regression, kita ke Linear. Nah, di sini seperti yang kita tahu tadi, untuk variabel dependennya adalah variabel yang terikat, dan variabel independennya adalah variabel yang bebas gitu. Untuk data kita sendiri, tadi kan kita nih punya 3 variabel nih, ada lot number, ada juga number sampel, dan juga yang terakhir itu ada number defective. Nah, untuk variabel variabel number defective sendiri ini merupakan variabel dependent. Kenapa begitu? Karena dia yang dipengaruhi. Dia adalah akibatnya gitu. Untuk penyebabnya ya si lot dan sampel ini tadi. Sekarang kita masukkan si lot number ke dalam independent. Kenapa number sampel ini nggak kita masukkan? Karena setelah kita uji korelasi tadi, jika dikendalikan number sampelnya ini juga tidak berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh terhadap si number defektifnya. Makanya yang kita masukkan hanya si lot number saja. Lalu kita ke statistik. Nah, untuk di statistik ini sendiri, kita bisa melihat di sini ada beberapa ya. Di sini kita bisa hidupkan case wise diagnostiknya, lalu kita klik all cases. Seperti itu baru kita continue. Kemudian untuk plots, di sini, untuk plots nggak usah kita apa-apain dulu. Lalu kita bisa langsung klik OK. Nah, sudah muncul nih, ada variabel enter atau remove-nya, lot number itu metodenya enter, kemudian ada model summary-nya. Nah, model summary ini yang akan kita proses gitu ya. Ada beberapa nih yang muncul di sini. Yang pertama itu adalah angka R-nya. R itu apa sih atau R itu apa sih? Jadi R yang menunjukkan angka 0,04 ini menunjukkan koefisien korelasinya adalah rendah. Kenapa begitu? Karena didasari di bawah 0,3. 0,04 itu kan di bawah 0,3, makanya dia terkategori korelasi rendah. Apabila nanti dia di antara 0,3 dan 0,5 dia terkategori sedang, dan apabila di atas 0,5 dia terkategori korelasinya itu kuat. Untuk R di sini sendiri nilainya ada 0,04, maka dapat kita simpulkan berkorelasinya itu rendah. Lanjut, yang kedua adalah angka R square atau koefisien determinasinya itu 0,002, di mana didapat ini 0,002 ini kita peroleh dengan ya R sesuai namanya R square, maka kita kuadratkan si R-nya tadi. Jadi 0,04 dikali 0,04 hasilnya adalah 0,0016 yang dibulatkan menjadi 0,002. Seperti itu. Lalu di sini ada adjusted R square-nya dan ada standard error of the estimate-nya. Lalu kita ada uji ANOVA di sini untuk terhadap regression, residual, dan totalnya. Seperti pada gambar ada sum of square-nya. Untuk regressionnya ini 0,136, untuk residualnya 86,830, dan totalnya itu 86,967. Untuk mean square-nya ada 0,136, untuk regressionnya, residualnya ada 3,101, dan F-nya di sini ada 0,04, dan C-nya adalah 0,835. Kemudian yang kita masuk nih ke koefisiennya. Jadi koefisien ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjadi persamaan regresinya, gitu. Sebentar akan saya tulis contoh persamaan regresinya. Oke, jadi ada persamaan regresi seperti itu ya, di mana Y itu sama dengan A tambah BX. Nah, ini adalah persamaan regresi nih. Jadi, nilai A dan B-nya itu kita peroleh dari mana? Nilai A dan B-nya ini kita peroleh dari koefisiennya. Untuk koefisien yang A-nya itu adalah konstannya. Jadi, Y sama dengan, dari tabel ini kita peroleh informasi A-nya itu sama dengan 1,913 ditambah B-nya itu kita peroleh daripada koefisien si lot number-nya tadi. Koefisien variabel lot number-nya itu
0,008 0,008x seperti ini. Jadi apa sih maksud daripada persamaan regresi yang Y sama dengan 1,913 ditambah 0,008x ini? Nah, angka-angka ini itu dapat kita artikan sebagai berikut. Jadi konstanta yang kita peroleh itu kan 1,913 nih. Artinya jika lot number-nya itu nanti ini itu 0, jika lot number si X ini nanti itu 0, maka nilai Y-nya adalah 1,913, atau Y ini dapat kita dapat kita sebutkan sebagai number defektifnya atau variabel dependennya tadi yang kita masukkan. Jadi jika nanti ininya 0 numbernya, maka Y-nya adalah 1,913. Lalu yang kedua, koefisien variasi regresi variabelnya itu untuk si lot numbernya itu kan 0,08. Artinya gimana? Artinya setiap kali lot number itu nambah 1 nih, si X ini nambah 1, ketika X nambah 1, maka nanti si Y-nya akan menjadi 1,913 ditambah 0,008. Jadi setiap kali dia bertambah 1, maka Y-nya nanti akan bertambah 0,008. Koefisiennya juga di sini bernilainya positif untuk koefisien lot number-nya. Artinya dia terjadi hubungan positif antara kedua variabel ini. Sehingga jika nanti X-nya nambah, Y-nya juga bakalan nambah seperti itu. Jadi itu adalah maksud daripada persamaan regresinya yang kita peroleh dari koefisien yang ada di sini. Jadi koefisien yang ada di sini itu kita pakai buat ke sini seperti itu untuk membuat persamaan regresinya. Kemudian kita hapus dulu semuanya. Oke, lanjut kita masuk ke ini, kita close. Oke, kita ada beberapa lagi di sini, ada case wise diagnostik tadi nih yang kita masukkan di option ya. Kalau tidak salah itu adalah nilai number defektif yang diprediksi atau Y-nya. Nah, ini ditunjukkan oleh si number defektifnya tadi ada 6, 1, 1, 0, 2 dan sebagainya seperti itu. Di predicted value-nya. Di predictive value-nya. Ini yang adalah yang diprediksi. Kemudian untuk residual yang ada di sini itu merupakan selisih antara number defektif dengan predicted value-nya. Jadi 6 dikurang 1,9 maka dia 4, 1 dikurang 1,9 itu jadi minus 0,9, sekian dan seterusnya. Sampai ada 30 case gitu. Jadi untuk nilainya ini sendiri akan semakin baik, artinya dia akan semakin baik melakukan prediksi jika nilainya itu mendekati 0. Jadi rentangnya itu kan ada 1 sampai min 1 nih. Jika dia lebih dari 1 atau min 1 ini, berarti dia terkategori tidak baik model regresinya dalam melakukan prediksi. Untuk beberapa kasus di sini ada 0,09 ini cukup baik dalam melakukan prediksi, tapi ada beberapa yang dia bahkan sampai 4. Dan itu berarti dia tidak baik dalam melakukan model regresinya ini tidak baik dalam melakukan prediksi untuk beberapa data yang ada di sini. Seperti itu. Itu adalah uji daripada regresi linear sederhana yang baru saja kita bahas. Seperti itu. Oh ya, saya mau nambahin untuk model summary ini tadi, yang ini 0,02 ini, jika kita ubah ke persen kan dia menjadi 0,2%. 0,2% itu maksudnya gimana? Jadi 0,2% itu adalah 0,2% daripada variasi data itu dipengaruhi oleh variasi data. Jadi dipengaruhi oleh variabel 2 tadi, si lot number dan juga number defektif. Sedangkan sisanya yang cukup besar yaitu 99,8%-nya itu dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain. Seperti itu. Jadi itu adalah untuk R-square-nya tadi, fungsinya buat apa, seperti itu ya. Itu adalah untuk uji regresi linear sederhana yang kita peroleh
untuk menambahkan tujuan daripada uji regresi linear sederhana ini sendiri adalah memprediksi bagaimana pengaruh daripada sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini dengan syarat itu cuma 2 variabel ya untuk si regresi linear sederhana ini sendiri. Jadi kita mencari bagaimana si pengaruh antara untuk kasus ini plot number sebagai sebuah variabel independen dengan number defektif sebagai variabel dependennya. Seperti itu. Lalu itu adalah uji yang keempat. Nah, kita akan masuk kepada uji yang kelima nih. Apa sih uji yang kelima yang akan kita lakukan? Kita kembali dulu ke datanya. Uji yang kelima yang akan kita lakukan adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini sendiri, tujuannya apa kita melakukan uji ini? Tujuannya adalah melihat adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dan dasar pengambilan keputusannya gimana? Untuk uji heteroskedastisitas ini sendiri ada beberapa yang akan kita gunakan sekarang adalah dengan menggunakan scatter plot. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas sendiri adalah dengan melakukan dari tabel adalah uji regresi linear sama seperti tadi. Jadi kita ke regression, kita ke linear. Nah, untuk independennya ini kita masukkan si lot number dan juga number sampel. Kita masukkan untuk independennya adalah number defektif, lalu kita ke plot. Nah, kita masukkan seperti ini, si W ini S receipt dan juga X ini ZP rate. Kita ke continue, kita oke. Nah, ini adalah yang kita peroleh hasilnya. Untuk hasilnya sendiri ini, dasar pengambilan keputusannya adalah kita lihat pada titik-titiknya yang ada pada scatter plot ini sendiri. Jika titik-titiknya itu menyebar dan tidak berkumpul pada suatu titik dan tidak membentuk pola pula, maka dia dapat kita simpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data ini. Tapi jika nanti hasil scatter plot itu menunjukkan titik-titik itu tersebut berkumpul atau membentuk pola, maka terjadilah gejala heteroskedastisitas. Untuk data kita sendiri ini, kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena tidak terdapat titik yang berkumpul pada scatter plot yang kita buat seperti itu. Kita kembali ke datanya. Baik, itu tadi adalah 5 pengujian yang saya lakukan terhadap sebuah data dari sampel files SPSS, yaitu plotting underscore defects. Yang mana yang pertama adalah uji normalitas, uji korelasi Pearson, uji korelasi parsial, uji regresi linear sederhana, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.